Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali bertemu di dalam program pengajaran Kristen. Hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu siapakah penulis Alkitab. Beberapa tahun yang lalu, di sebuah kelas teologi, seorang dosen bertanya kepada mahasiswa, siapakah penulis Alkitab? Sebagian mahasiswa menjawab bahwa itu adalah Allah, tetapi sebagian yang lain juga menjawab bahwa itu manusia. Terjadi perdebatan, apakah ini penting atau tidak? Sebagian besar orang mengatakan ini tidak penting, yang penting adalah saya membaca Alkitab. Tetapi sesungguhnya, jika kita mengerti siapa penulis Alkitab, maka kita lebih menghargai dan lebih memaknai bagaimana kita memahami pesan Alkitab sesungguhnya. Oleh sebab itu, saya akan mengajak kita untuk membaca dua bagian Alkitab untuk mengawali pembahasan topik ini. Mari kita pertama sekali membaca 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bagian yang kedua adalah 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Dua bagian firman Tuhan ini memberitahu kita sesungguhnya siapa penulis Alkitab. Di dalam 2 Timotius tadi, Paulus berkata bahwa firman Tuhan datang kepada kita melalui pengilhaman. Dan 2 Petrus juga berkata bahwa seluruh tulisan nubuat itu dihasilkan oleh dorongan Roh Kudus. Sebenarnya dua teks ini berbicara bahwa seluruh tulisan di dalam Alkitab datang kepada manusia melalui pengilhaman oleh Roh Kudus. Di dalam bahasa Yunani, kata diilhamkan ini diterjemahkan dengan theopneustos, atau secara sederhana itu dihembuskan keluar atau dinafaskan. Jadi seluruh tulisan yang diilhamkan oleh Allah ini sampai kepada kita dengan cara Allah menghembuskan setiap kata atau Allah menafaskan setiap kata melalui Roh Kudus yang mendorong setiap penulis Alkitab dan sekaligus mengawasi dan sekaligus melindungi mereka, sehingga para penulis ini menulis setiap kata-kata yang di dalam Alkitab dengan tidak mengandung kesalahan. Dengan demikian, bahwa siapakah penulis Alkitab? Maka kita dapat memahami yang pertama, penulis utama Alkitab adalah Allah sendiri, dan juga sekaligus manusia yang dipakai oleh Allah untuk menulis Alkitab. Dua hal ini sangat penting. Jika kita mengaku dan mempercayai bahwa penulis utama itu adalah Allah, maka seluruh kata-kata yang ditulis di dalam Alkitab tidak mengandung kesalahan, terbebas dari kesalahan, sehingga seluruh pesan Alkitab berlaku di sepanjang sejarah manusia dan di semua tempat, sehingga setiap kata yang tertulis di dalamnya tidak mengandung perubahan, sekalipun dari zaman ke zaman manusia mengalami perubahan, termasuk perubahan teknologi. Tetapi seluruh pesan di dalam Alkitab selalu relevan bagi semua manusia. Yang kedua, bahwa kita juga harus mengakui penulis Alkitab ini adalah manusia. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru terdiri dari 66 kitab dan ditulis sekitar 40 manusia dari zaman yang berbeda-beda, dari latar belakang yang berbeda-beda. Karena manusia yang menulis Alkitab, maka cara kita
mendekati, memahami pesan dari teks Alkitab juga sama seperti kita mendekati buku-buku lain, yaitu menggunakan metode penafsiran. Alkitab harus difahami melalui metode penafsiran, yaitu gramatikal historikal. Setiap kita membaca Alkitab, maka kita harus menafsirkan, kita harus memperhatikan struktur teksnya, kita juga harus memperhatikan latar belakang sejarah penulisannya. Kalau kita memperhatikan kedua hal ini, baik struktur teks dan juga latar belakang daripada penulisan, maka kita dapat memahami pesan yang ditulis oleh penulis pada waktu itu. Dengan kita mempelajari dan mengenal bahwa Allah adalah penulis Alkitab sebagai penulis yang utama dan sekaligus juga manusia dipakai oleh Allah untuk menulisnya, maka kita tidak boleh berat sebelah untuk menekankan hal ini. Ketika kita mengakui bahwa Alkitab ditulis oleh Allah, maka kita menaati firman Tuhan ini, dan sekalipun terjadi perkembangan, maka pesannya selalu berguna dan relevan bagi kita. Tetapi kita juga untuk bisa memahami pesan utama dari teks, jangan lupa untuk selalu menafsirkan berdasarkan metode yang benar. Demikian pengajaran hari ini. Sampai ketemu dalam program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.